Sapa Indonesia Malam berlanjut bersama saya, Saudara Sofi Syarif. Kasus harian COVID-19 di Indonesia meningkat. Hingga 10 Juli tahun 2022, penambahan kasus harian COVID-19 masih di atas 2.000 kasus. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat kembali memakai masker di dalam maupun di luar ruangan. Vaksinasi dosis lengkap termasuk vaksin booster menjadi salah satu upaya penanganan untuk membentengi diri dari COVID-19. Hingga kini total warga yang sudah divaksinasi booster COVID-19 baru mencapai 51 juta orang atau sekitar 24,9% dari total target vaksinasi booster. Melihat situasi COVID-19, Presiden Joko Widodo kembali meminta warga untuk memakai masker baik di dalam maupun di luar ruangan. Hal ini disampaikan Presiden seusai ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal pada hari Minggu 10 Juli kemarin. Sebelumnya pemerintah mengizinkan pelonggaran masker di luar ruangan yang tidak padat kerumunan. Vaksin booster juga akan menjadi syarat perjalanan dalam negeri. Warga yang sudah vaksin booster tidak wajib tes antigen maupun tes PCR. Sementara warga yang belum vaksinasi booster tetapi sudah vaksin COVID-19 dosis kedua wajib melakukan tes antigen maksimal 1 hari sebelum perjalanan atau tes PCR maksimal 3 hari sebelum perjalanan. Kebijakan ini akan berlaku 17 Juli mendatang dan akan dievaluasi setelah kebijakan berjalan. Lalu bagaimana penyesuaian aturan COVID-19 agar masyarakat tetap waspada membendung penularan COVID-19? Saya akan membahasnya seusai tayangan yang satu ini. Di tengah lonjakan kasus COVID-19, Presiden Joko Widodo kembali meminta masyarakat menggunakan masker saat di dalam dan di luar ruangan. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, menilai kewajiban memakai masker yang ditegaskan Presiden Jokowi merupakan kebijakan yang tepat. Penegasan dari Bapak Presiden bahwa memakai masker ya, dalam dan luar ruangan menjadi satu hal yang wajib, ini merupakan hal yang tepat ya, dan memang harus kita lakukan bahkan sehingga akhir pandemi ini. Akhir pandemi ini kapan ya? Tentu kita harus mengupayakannya antara lain dengan juga memakai masker itu ya. Selain Indonesia, sejumlah negara seperti Prancis, Pakistan, Jepang, Tiongkok, Italia, dan India juga kembali mengeluarkan aturan wajib masker. Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa aturan memakai masker di luar ruangan harus diterapkan kembali, terlebih lagi di kota-kota dengan tingkat kegiatan masyarakat yang padat. Kewajiban memakai masker di luar ruangan sebagai salah satu upaya meminimalisir penyebaran kasus COVID-19 sesuai anjuran Badan Kesehatan PBB atau WHO. COVID masih ada. Oleh sebab itu, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, memakai masker adalah masih sebuah keharusan. Dan juga utamanya untuk kota-kota yang interaksi masyarakatnya tinggi, saya masih mengingatkan lagi untuk pemerintah daerah, pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi, serta TNI dan Polri untuk terus melakukan vaksinasi booster. Selain aturan memakai masker di luar ruangan, aturan perjalanan baik darat, laut, dan juga udara juga kembali diperketat. Sesuai surat edaran Satgas COVID-19 nomor 21 tahun 2022, setiap pelaku perjalanan yang sudah mendapat vaksin booster tidak wajib tes antigen atau tes PCR. Tapi jika mendapatkan vaksin dosis 2, maka harus tes antigen 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam. Dan wajib tes PCR 3 kali 24 jam bagi mereka yang baru mendapatkan 1 kali dosis vaksin COVID-19. Potensi penularan COVID-19 semakin besar, upaya untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran harus menjadi tanggung jawab bersama. Tim Liputan Kompas TV. Aturan penggunaan masker di luar ruangan hampir bersamaan dengan perubahan aturan perjalanan. Apakah ini pertanda penyebaran COVID-19 semakin masif atau kembali mengkhawatirkan? Kita bahas bersama juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril dan juga Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Selamat malam Pak Syahril, selamat malam Pak Hermawan, sehat ya? Selamat malam. Selamat malam Mbak Sofi, selamat malam Pak Syahril, sehat selalu.
Saya ke Pak Syahril terlebih dahulu. Ini Pak Presiden sudah bilang mengenakan masker tidak hanya di dalam ruangan saja, tapi juga sudah harus mulai di luar ruangan lagi, mengingat kondisi penularan COVID-19 sekarang kembali tinggi. Nah, soal aturan wajib masker juga di luar ruangan ini, apakah ini yang sudah dinyatakan Pak Presiden ini sudah jadi instruksi atau masih akan dibahas di Satgas? Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Pak Jokowi itu adalah suatu sikap yang tanggap ya dari kita akan adanya kenaikan kasus ya. Karena kita masih pandemi ini ya, jadi fluktuasi naik turun itu harus kita sikapi. Memang kita pernah naik sampai 2.800, tapi dalam 3 hari turun lagi ya, jadi fluktuasi. Nah tentu saja dengan subvarian baru harus kita memberikan suatu kedisiplinan yang tinggi ya, pengetatan. Karena kan masalahnya di COVID ini adalah satu di prokes, yang kedua di vaksinasi. Nah, jadi kalau kemarin ada kelonggaran karena memang indikator-indikator yang ada itu memang terkendali. Nah, saat ini salah satu indikatornya adalah satu kenaikan kasus, yang kedua adanya subvarian baru. Sehingga Bapak Presiden sekali untuk memberikan suatu arahan, instruksi agar kita semua terselamatkan. Oke, jadi sudah merupakan instruksi ya. Biasanya kan kalau kemarin terakhir soalnya ketika diperbolehkan untuk masyarakat membuka masker ketika berada di luar ruangan itu kan ada konferensi pers tersendiri. Kemarin Pak Jokowi hanya menyampaikan ketika di sela-sela beliau melakukan sholat Idul Adha begitu. Nah, kapan kira-kira ada formal yang disampaikan oleh pemerintah sebagai bagian dari pengkomunikasian instruksi Presiden ini agar masyarakat tahu, oh oke, mulai hari ini saya sudah harus menggunakan masker baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Sebetulnya kalau kemarin sudah diumumkan Presiden kan itu sangat resmi ya, walaupun formalnya dalam habis sholat Idul Adha. Tapi semua yang diucapkan Pak Presiden adalah bagian dari suatu rujukan bagi kita semua. Nah kalau memang membutuhkan itu kita tunggu saja Mbak ya. Mudah-mudahan ada tindak lanjutnya, apakah perlu ada suatu surat edaran khusus atau tidak. Tapi menurut kami ini bagian dari suatu kecepatan, ketanggapan dari seorang presiden untuk menyelamatkan bangsa kita dalam waktu yang singkat, cepat. Di waktu yang bersamaan ini juga ada perubahan aturan soal perjalanan ya Pak Syahril ya. Nah, betul. Aturan itu baru akan dimulai diberlakukan tanggal 17 nanti. Yang jadi pertanyaan adalah apakah nanti peraturan menggunakan masker di luar ruangan itu akan juga disamakan penerapannya dengan ketika peraturan perjalanan itu diberlakukan atau mulai dari saat ini atau seperti apa? Ini pasti kan yang berada petugas keamanan di mal juga pasti harus memahami ini, petugas kepolisian juga harus memahami hal ini. Jadi supaya ada keseragaman begitu. Ya, kalau rancangan untuk syarat perjalanan kan sudah keluar oleh Satgas dan akan berlaku tanggal 17 besok ya. Kenapa ke tanggal 17? Karena akan menyiapkan waktu bagaimana vaksin ini dimulai saat ini karena efeknya 1 minggu sampai 2 minggu setelah itu. Nah kemudian kalau masalah masker, sebetulnya ini kan sudah bagian dari budaya hidup sehat ya, menjadi kebutuhan kita semua. Jadi ini adalah upaya kita bahwasanya yang paling cepat dilakukan dan setiap orang bisa melakukannya. Nah, tinggal sekarang bagaimana sih pengawasan di suatu tempat yang memang harus diawasi pemakaian masker tersebut. Oke, saya beralih ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, kalau Anda melihat ini kan Pak Presiden sudah meminta bahwa di luar ruangan pun kita kembali harus menggunakan masker, lalu ada perubahan aturan perjalanan yang diperketat. Secara umum, Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat pernyataan Bapak Presiden ini perlu kita ikuti dan lihat apakah disikapi oleh pemerintah unsur terkait seperti Kementerian Kesehatan, Satgas atau untuk pemerintah yang lain untuk penegakannya. Karena kalau kita lihat perjalanan sejak Presiden menyatakan dimungkinkan masker dibuka di ruang terbuka dengan kondisi tertentu gitu ya, itu disampaikan 16 Mei yang lalu, sesungguhnya memang kita sudah mewanti-wanti agar pemakaian masker itu tetap menjadi sesuatu yang lebih baik ketimbang tidak dilakukan sama sekali. Apalagi di semua aktivitas publik kita kan semuanya terbuka, baik itu kegiatan aktivitas pekerjaan di komunitas, sentra-sentra pariwisata maupun kegiatan-kegiatan sosial budaya dan keagamaan. Maka
keramaian dan kerumunan yang berpotensi terjadi itu tetap akan membawa dampak. Dan kalau kita lihat konsistensi kasus ya, walaupun harian atau angka insidennya terkesan fluktuatif, tapi kalau kita lihat ukur dalam mingguan itu naik terus dalam 2 bulan terakhir. Dan ini menunjukkan sesuatu yang predictable ketika memang pemerintah sendiri memprediksi nanti di minggu ketiga atau bahkan di minggu keempat bulan Juli ini akan menjadi puncak kasus yang baru ya, dengan kenaikan yang memang sudah konsisten dalam 2 bulan terakhir. Tetapi kembali kepada apa yang sudah disampaikan Presiden, karena penyampaian beliau di tanggal 16 Mei itu memang press release formal, memang kita berharap juga ada tindakan dan tidak lanjut formal juga, apakah Presiden sendiri atau unsur pemerintah yang lain, agar kampanye penggunaan masker ini kembali menjadi kewaspadaan kita bersama, baik pada lingkup yang sifatnya di dalam ruangan atau indoor maupun di outdoor atau di luar ruangan, dikala semua potensi keramaian dan kerumunan mungkin terjadi. Nah, ini yang menjadi harapan dan mudah-mudahan ini ditindaklanjuti. Dan yang paling penting sebenarnya, Mas Sofi, kita ingin agar lanjut testing dan tracing itu kembali dikuatkan. Per hari kemarin kan angka positif kita di angka 20.000 kasus ya, positif aktif, dan hemat kami mestinya spesimen kita itu sudah di angka 300.000. Karena kalau kita 1:15, satu orang yang terkonfirmasi di tracing untuk 15, maka kesemuanya juga harus dipastikan paling tidak ada semacam pemeriksaan secara proaktif yang minimal 300.000 spesimen di kasus kita seperti saat ini, Mas Sofi. Oke, testing tracing itu nanti akan saya minta tanggapan dari Pak Syahril, tapi Pak Hermawan saya mau tahu dulu, kalau melihat kebiasaan atau budaya atau bagaimana perilaku kesehatan masyarakat Indonesia selama pandemi COVID-19 ini. Di samping bahwa memang ada Satgas COVID-19 sendiri dan Pak Presiden bukan tidak mengepalai Satgas itu. Kira-kira kalau untuk dengan berbagai macam elemen ini, perlukah itu kemudian diformalkan, disampaikan lagi oleh Satgas? Karena pasti akan terkait dengan bagaimana pengawasan ini berjalan kan ya? Sebenarnya dengan adanya surat edaran dari Satgas Covid dan mudah-mudahan akan ditindaklanjuti dengan instruksi Menteri Dalam Negeri terkait dengan peraturan nomor 21/2022 tentang mobilitas yang kembali bersyarat, ini kan menunjukkan atensi pemerintah itu kembali, gitu ya, kembali dalam arti bahwa kasus ini serius, kembali naik dan memang membutuhkan tindak lanjut dalam bentuk kebijakan. Nah, yang menarik ini kalau kita bicara pada tindakan pengawasan dan penegakan kedisiplinan. Memang setelah kita Lebaran Idul Fitri ya, sekitar 2 bulan yang lalu itu terjadi pengabaian yang luar biasa terhadap protokol kesehatan, baik pada perilaku maupun penegakan dari perilaku. Artinya pengawasan di pemukiman, keramaian, layanan publik, mal, dan penggunaan juga untuk platform Peduli Lindungi itu banyak excuse di lapangan. Nah, ini yang kita harapkan dengan adanya suara dari Bapak Presiden dan juga ditindaklanjuti dengan surat edaran tentang mobilitas, ini juga mengembalikan kampanye terkait dengan perilaku ketaatan terhadap protokol kesehatan. Dan kita harus ingat, protokol kesehatan itu tidak sekedar menggunakan masker, tetapi ada penjagaan jarak di sana dan ada kebiasaan cuci tangan dan juga akses terhadap area cuci tangan ini juga sudah mulai kendor saat ini. Betul, itu banyak sekarang yang udah nggak mau cuci tangan. Pak Syahril, tadi yang digarisbawahi Pak Hermawan adalah soal testing dan tracing. Yang saya pahami bahwa hari ini saja sudah di atas 5% ambang batas yang disampaikan WHO. Kalau memang sudah di atas 5%, berarti kan memang ada baiknya untuk testing dan tracing ditingkatkan kan ya Pak ya? Ya, jadi sebetulnya bukan hanya di atas 5%, sekarang pun sebetulnya testing dan tracing itu harus kita lakukan untuk bisa melihat kasus yang real di masyarakat. Harus dilakukan tapi sudah atau belum? Sudah dilakukan. Cuman berbagai daerah kan berbeda-beda nih. Pokoknya Jakarta kasusnya lebih banyak dari daerah yang lain, tentu saja jumlahnya berbeda dengan daerah pokoknya di Kalimantan Timur, pokoknya gitu. Sudah dilakukan karena ini bagian dari strategi ya. Oke. Kalau tadi Pak Hermawan bilang belum sampai 300.000, apa yang bisa dilakukan Kementerian Kesehatan buat mendorong itu bisa sampai 300.000 dan jumlahnya naiknya merata di seluruh provinsi? Ya, tidak bisa merata ya ke setiap provinsi, tapi berdasarkan jumlah kasus yang ada ya. Dan tentu saja peran dari pemerintah daerah, dinas kesehatan, puskesmas sangat penting di sini. Termasuk Satgas yang ada di daerah, kan Satgas juga ada di daerah nih. Karena ini kerja bersama, tentu saja
perlu pengawalan dan pengawasan bareng-bareng, saya kira itu. Oke, Pak Hermawan, apa yang bisa Anda sampaikan supaya baik masyarakat maupun pemerintah sama-sama hati-hati dengan kenaikan angka ini? Karena kadang-kadang hanya dilihat sebatas bahwa gejalanya tidak berat, lalu rumah sakit masih aman. Saya pikir ada satu yang harus dikoreksi oleh pemerintah yang terkait dengan indikator kewaspadaan kita. Ada yang berkaitan dengan okupansi ya, atau penggunaan tempat tidur untuk pasien COVID. Kalau kita mempelajari mutasi, beda sekali karakter dari Delta dengan subvarian baru seperti BA.4.5 yang menyebabkan kenaikan yang baru-baru ini. Karena virulensi dia tinggi tetapi severity atau keparahannya rendah. Maka itu kalau kita menggunakan indikator okupansi atau bed occupancy rate di rumah sakit untuk pasien COVID, memang nggak akan ketemu kewaspadaannya karena okupansi itu akan berkaitan dengan indikasi sedang dan beratnya penanganan kasus. Dan memang untuk variabel yang disebabkan oleh Omikron ya, rumpun Omikron termasuk yang baru subvarian BA.4.5 itu tidak menyebabkan keparahan yang luar biasa, lagi dengan coverage vaksinasi yang baik. Oleh karena itu saya pikir untuk level kewaspadaan tidak perlu indikator okupansi ini digunakan, tetapi cukup positivity rate, angka replikasi harian, dan juga adanya upaya testing dan tracing termasuk juga vaksinasi yang ada. Dan memang tadi di awal Mbak Sofi menyebutkan untuk booster kita baru sekitar 24,9%. Ada stagnasi, hanya kenaikan 1% 3 bulan terakhir. Berarti pelambatan vaksinasi terjadi. Dan untuk vaksinasi booster itu lebih lambat lagi. Maka itu kalau kita lihat periodisasi jatuhnya vaksin untuk seseorang yang sudah lebih dari 4 bulan atau 6 bulan setelah vaksin kedua, rasanya sekarang harus kembali dikampanyekan dan gencarkan pelayanan vaksin. Itu juga bagian dari koreksi yang harus kita kejar menghadapi kemungkinan baru dari pengembangan COVID ini ke depan, Mbak Sofi. Masih banyak PR, walaupun saat ini varian COVID-19 yang saat ini tidak separah sebelum-sebelumnya, tapi bukan berarti kita bisa membiarkan masyarakat sakit, harus juga memikirkan mereka yang belum bisa divaksinasi atau memiliki penyakit tertentu atau juga yang sudah lansia. Pak Syahril, terima kasih. Pak Hermawan, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya Pak ya. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih, selamat malam.